Pengen handphone 1 jutaan tapi yang gak lemot? Slow bray, gue bakal ringkas nih handphone RAM 8GB yang harganya cuma 1 jutaan aja. Tenang, semua yang gue informasikan di sini guys masih layak banget dipakai di tahun 2026. So pastiin banget lo harus nonton nih video ini sampai habis guys. Produk pertama datang dari brand Poco, yaitu Poco C85. Jujur, ini salah satu handphone 1 jutaan yang desainnya tuh fresh ya, dengan pilihan warna yang beragam banget. Secara dimensi, bodinya terbilang tipis, layarnya gede hampir 7 inci, dengan bobot 205 gram. Ini sih masih oke lah ya buat daily. BTW ada poin plus juga nih, yang mana handphone ini guys udah ada IP64. Gue rasa buat handphone harga segini, ini udah lebih banget dari cukup bro. Masuk ke bagian performa, Poco C85 pakai Helio G81 Ultra. Buat pemakaian harian, scrolling sosmed, streaming, multitasking, apalagi buat gaming casual kayak misalkan Mobile Legends. Gue yakin sih lancar ya bro, nggak ada drama. Tapi perlu dicatat buat penggemar game FPS, ini belum ada sensor giroskop hardware-nya. Jadi buat yang butuh giro serius, ini bukan target utama kalian guys. Pakai panel IPS LCD 6,9 inci dengan refresh rate di angka 120Hz. Sama brightness-nya itu bisa tembus sampai 810 nits. Kemudian dari segi kamera, setupnya tuh simple ya, ada 50 megapiksel untuk kamera utama. Hasil fotonya tuh cukup oke loh di kondisi terang. Warnanya aman, detailnya masih dapat. Tapi jangan lu berharap fleksibilitas tinggi ya bro, karena memang nggak ada lensa ultrawide-nya. Dan buat kamera depan, ini cuma 8 megapiksel yang cukuplah buat selfie dan juga video call. Fair lah bro, sesuai sama kelas dan juga harganya. So kesimpulannya Poco C85 ini memang menang di value sih kata gua. Baterainya tuh 6000 mAh, awet banget, fast charging 33 watt, storage-nya gede nyampe 8/256GB, udah pakai HyperOS 2 berbasis Android 15 dan jaminan update panjang nih. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini guys. Lanjut, sekarang gue mau rekomendasiin Redmi 15C. Handphone ini lumayan bikin kaget sih di kelas entry level. Lu bayangin deh, di harga 1 jutaan, lu bisa dapat layar 6,9 inci 120Hz, baterai jumbo 6000 mAh, fast charging 33 watt, bahkan sekarang udah ada NFC juga. Dan untuk RAM-nya juga bisa di-expand nih sampai 16GB, serta dikombinasiin juga sama storage 256GB. Nah, dari segi desain, Redmi 15C ini guys kelihatan lebih ramping ya dibandingkan pendahulunya. Modul kameranya sekarang udah pindah nih ke bagian kiri, jadi tampilannya lebih normal dan enak dipandang. Ya walaupun bodinya memang besar dan agak bongsor, tapi masih wajar lah karena baterainya juga gede guys. Masuk ke bagian layar, yang mana ini pakai panel IPS LCD dengan resolusi yang masih HD+. Tapi guys, refresh rate-nya udah 120Hz, yang bikin scrolling sosmed dan juga navigasi itu kerasa halus pisan. Soal performa, Helio G81 Ultra memang bukan chipset kenceng ya, tapi buat kelas dan harga segini, daily use tuh juga masih lancar banget kok. Multitasking aman, dan main game sekelas Mobile Legends ataupun PUBG masih playable lah. Oh iya, ada game turbonya juga nih guys, buat ngebantu stabilitas. Kalau soal OS-nya udah Android 15 dengan HyperOS 2.0, jadi masih fresh banget. Minusnya paling ada di sensor giroskop. Jadi buat game FPS serius, mungkin ini agak kurang. Terakhir masalah kamera, Redmi 15C ini guys dibekali sama kamera utama 50 megapiksel yang hasilnya cukup lah di atas ekspektasi buat entry level. Foto siang hari tajam, warnanya natural, dan potretnya juga lumayan rapi nih. Nah buat kamera depannya udah 8 megapiksel. Terakhir untuk video guys, memang sih hanya mentok di 1080p 30fps tanpa OIS. Dan gue rasa ini masih wajar banget kok di kelas harganya. So kesimpulannya Redmi 15C ini guys adalah handphone buat lo yang mentingin baterai awet, layar gede, dan juga harga ramah di kantong. Kurang lebih mirip lah sama Poco C85 yang tadi guys. Berikut spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi 15C bro. Di daftar ketiga ada Infinix Hot 60i. Ini jadi salah satu handphone entry level mid-range guys yang langsung bikin orang nengok pas pertama kali rilis di Juli 2025 kemarin. Kenapa? Karena di harga yang masih ramah di kantong, Infinix tuh berani banget loh ngasih paket lengkap. Mulai dari desain yang tipis, layar 120Hz, kamera 50 megapiksel, sampai fitur fast charging 45 watt. Nah dari segi desain, Hot 60 ini tuh kelihatan modern dan juga ringan. Ketebalannya cuma 7,7 mm dengan bobot 188 gram. Jadi bakal enak banget nih buat digenggam dalam waktu yang lama, gak bikin pegel gitu. Terus konsep warna color pop-up khas Infinix juga bikin handphone ini stand out banget loh ternyata. Infinix Hot 60i ini guys pakai panel IPS 6,7 inci beresolusi HD+. Tapi refresh rate-nya itu di angka 120Hz, yang mana bikin pengalaman scrolling dan juga animasi itu kerasa halus pisan loh.
Brightness-nya pun tembus di angka 700 nits, jadi dipakai di luar ruangan ini masih kebaca jelas. Ada juga nih fitur yang namanya Sunlight Readable Display yang bikin layarnya tetap nyaman walau di bawah terik sinar matahari, bro. Soal performa, Doski ini pakai chipset MediaTek Helio G81 Ultimate yang cukup solid buat kebutuhan hari-hari. Dari segi RAM fleksibel banget ya, bisa di-extend sampai 16 GB, storage-nya pun lega di angka 256 GB plus bisa di-extend pakai microSD. Terakhir masalah kamera, yang mana Doski ini punya kamera utama 50 megapiksel yang bisa diandelin banget lah buat foto siang hari. Night mode-nya juga ngebantu banget nih buat foto di kondisi yang low light. Sedangkan dari kamera depan, Doski ini punya resolusi 8 megapiksel plus flash, jadi aman banget buat selfie di malam hari. Bahkan ya, perekaman videonya bisa sampai 1440p. Nah, berikut spesifikasi singkat dan harga terupdate dari Infinix Hot 60i, bro. Produk keempat datang dari brand itel, yaitu itel S25. Ini wajib banget sih masuk ke radar, bro. Secara positioning, handphone ini bukan yang ngejar performa paling buas, tapi ini lebih paket komplit yang lengkap buat pemakaian harian. Desainnya tuh cakep banget ya, layarnya tuh niat, fiturnya juga nggak malu-maluin. Bahkan di harga segini guys, itel tuh berani banget ngasih layar AMOLED 120Hz. Gila sih menurut gue ini. Jelas banget bahwa handphone ini mau nunjukin dengan harga yang murah, itu nggak selalu murahan loh. Dari sisi performa, itel ini pakai chipset UniSoC T620. Di atas kertas, ini bukan chipset yang gaming berat, tapi buat kelas harganya masih oke banget guys. Apalagi nih ya, RAM-nya udah 8GB plus RAM expansion sampai 16GB. Tapi jujur aja ya, buat game berat, lagi-lagi ini bukan target marketnya. Lanjut ke bagian desain, ini salah satu poin terkuat banget sih dari itel S25. Kenapa? Karena bodinya tuh tipis banget guys, cuma 7,3 mm dengan bobot 186 gram. Yang pasti enak banget lah digenggam dan kelihatan premium, bro. Terakhir buat kameranya, pakai kamera utama 50 megapiksel dan kamera selfie 32 megapiksel. Hasilnya terbilang cukup oke di kelas harganya guys. Kekurangannya memang nggak ada kamera ultrawide dan videonya juga belum ada stabilisasi. Tapi jujur, ini masih masuk akal banget di kelas harganya, bro. So, kesimpulannya itel S25 ini memang cocok buat user yang pengen handphone desain keren, layar cakep, fitur lengkap, dan performa yang cukup, tanpa harus keluar duit banyak. Dan berikut untuk informasi spesifikasi dan harganya ada di scene berikut ini guys. Gimana nih menurut kalian 4 produk yang tadi? Apakah sudah ada yang jadi sasaran untuk kalian beli guys? Tapi kalau misalnya masih berasa mahal dan belum ada, slow banget guys, karena smartphone yang terakhir ini harganya tuh makin murah lagi. BTW, sambil gue informasi produk terakhir, sekalian gue pamit nih bro. Oke, produk terakhir ada Infinix Smart 10 Plus. Yang mana produk ini guys, bener-bener bikin orang tuh nengok 2 kali. Di harga sejutaan, handphone ini udah ngasih layar besar 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz. Baterainya badak nih di angka 6000 mAh plus sistem Android 15 dengan XOS 15.1. Nah, buat kelas pemula, ini jelas bukan handphone yang kaleng-kaleng bro. Cocok banget buat user yang pengen handphone awet, layar enak, dan gak ribet gitu buat dipakai sehari-hari. Dari segi performa, Infinix Smart 10 Plus ini pakai chipset UniSoC T7250 dengan fabrikasi 12 nanometer. Memang sih ya, secara tenaga bukan yang ngebut banget, tapi buat pemakaian hari-harian ini masih aman. RAM-nya juga fleksibel ya, mulai dari 4GB sampai 8GB plus extended RAM nyampe 16GB. Yang mana ini ngebikin multitasking tuh lebih lega. Storage-nya juga lumayan banget kok, di angka 128GB yang cukup buat mayoritas user. Masuk ke bagian desain, tampilannya tuh simple ya, tapi modern. Bobotnya cuma 198 gram, masih tergolong nyaman di tangan. Dan yang bikin nilai plus lagi adalah sertifikasi IP64. Jadi, handphone ini kena debu ataupun cipratan air, masih aman banget buat daily use. Nggak cuma itu guys, handphone ini juga punya yang namanya IR Blaster. Kemudian ada NFC, fingerprint samping, sampai stereo speaker dengan ultra volume. Sementara di bagian layar, ini jadi salah satu daya tarik utamanya guys. Pakai panel IPS LCD HD Plus dengan refresh rate nyampe 120Hz. Brightness-nya pun nyampe 700 nits dan cukup oke lah buat dipakai di luar ruangan. Emang sih ya, resolusinya masih HD Plus. Tapi buat harga segini guys, experience-nya tuh tetap nyaman banget kok. Dan gak bikin mata kalian tuh sakit. Terakhir untuk kamera, Infinix Smart 10 Plus ini guys, pakai kamera utama 8MP dan kamera depan 8MP. Secara hasil memang ini masih standar, tapi masih oke kok buat dokumentasi harian, video call ataupun foto casual. Menariknya ya, baik kamera depan ataupun belakang itu bisa ngerekam sampai 2K 30fps loh, yang cukup jarang ada di kelasnya.
Gimana bro, ngeri banget nggak sih si Infinix yang satu ini? Berikut informasi spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini bro.